What's your problem? At all. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Prison Break yang sekarang masuk ke episode 3. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Seen the blueprints? Better than that. I've got him on me. Di awal film, setelah Michael dipotong jarinya, datanglah sipir penjara dan langsung membawanya ke rumah sakit. Lalu John membungkus potongan jari itu. Karena John bekerja sama dengan Billy, jadi dia tidak mendapat hukuman apapun. Kathy, I'm gonna need 10 cc's of Xylocaine. Michael pun mendapat pengobatan dari Sarah. Okay, let's take a look at you. Dan ketika Sarah berencana menindaklanjuti kasus ini, Blake seperti menutupinya. We got taken care of. Di lapangan, Lincoln sangat marah dengan perlakuan John. Namun Michael mempunyai rencana untuk mengajak John bergabung dalam pelarian ini, dikarenakan perusahaan fiktif milik John mengelola penerbangan kecil. Michael akan memanfaatkannya untuk transportasinya. Dan pemikiran Michael lainnya adalah memanfaatkan Sucre untuk sebagian besar pengerjaannya, salah satunya menggali sel. Masalahnya, Sucre adalah pencuri. Kepercayaan menjadi tanda tanya baginya. Di lapangan penjara, Sucre sangat kecewa karena pacarnya Marie Cruz sedang jalan dengan pria lain bernama Hector. Hector? That's right. Lihatlah, Michael memang sudah merencanakan semua ini dengan matang. Setiap detail tato miliknya mempunyai arti tersendiri, dan sekarang saatnya uji coba sel. Ternyata Michael memiliki sebuah handphone. Di ruangan perkakas, T-Bag meminta dibuatkan alat yang dapat menyiksa korbannya secara perlahan. I got that. Pria itu pun memberinya pisau yang bercabang. Poor sucker's guts are hanging right out of his stomach. Berpindah ke Michael yang mendapat kunjungan dari Veronica. Veronica berkata, dia telah bertemu dengan Leticia. Dalam pertemuan itu, Leticia berkata, ada orang lain di balik pembunuhan kakak wakil presiden. Namun belum tahu siapa nama orang itu. Sebelum pulang, Veronica berkata akan bertemu dengan Leticia di sore nanti. Di penjara anak-anak, LG diwajibkan melapor seminggu sekali, dan LG juga didaftarkan ke dalam program kesadaran remaja yang dimana mentornya adalah ayahnya sendiri yaitu Lincoln. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya LG ini sangat benci sekali pada ayahnya. Kembali ke penjara. Saat dia melaksanakan tugasnya sebagai IP, Michael menyimpan handphone itu di dalam sakral listrik, namun itu seolah menjadi solusi bagi Sucre untuk menelpon pacarnya. Tapi Michael memberinya sedikit penekanan agar tidak membuka tempat itu. Pop bertanya kepada Lincoln, mengapa dia tidak membawa siapapun di hari eksekusinya. Lincoln menjawab, untuk apa dia mau siapapun melihatnya mati. Namun Pop meninggalkan selembar kertas jikalau Lincoln berubah pikiran dan waktunya hanya tinggal 4 pekan lagi. Veronica kembali bertemu dengan Leticia di tempat yang lebih tersembunyi. Di sini terlihat Leticia benar-benar sangat ketakutan. But please, put the gun down. What difference does it make? Hingga akhirnya, Veronica berinisiatif untuk mengundangnya datang ke kantornya. Kembali ke penjara, Sucre terus memperhatikan tempat handphone itu berada. Dan di lapangan, Lincoln melihat Sucre yang sedang berbicara pada temannya seolah dia sudah menggunakan ponsel. Lincoln meminta pada Blake untuk mendapat waktu ekstra di luar beberapa pekan ke depan. Namun ketika Blake menolak,
Dia mempunyai informasi tentang seseorang yang membawa ponsel. Dan karena hal tersebut, Blake sepakat membiarkannya 1 pekan di luar. Setelah itu, Lincoln memberitahu bahwa Sucre-lah orangnya. John kembali didatangi oleh Falzon. Di sini John memberikan box kecil kepada Falzon, dan itu berisi jari kaki Michael. Sebagai bukti upaya John untuk menemukan informasi tentang Fibonacci. Namun karena itu tidak membantu, Falzon kali ini membawa anak-anak John sebagai bentuk ancaman. Have a good time. Beralih ke Blake, yang menekan Sucre untuk memberitahukan letak ponsel yang dia gunakan. You have to tell me where that cell phone is. Jika tidak memberitahunya, maka kunjungan suami istrinya akan dihilangkan. Otomatis, karena Sucre bucin dia pun memberitahunya. Tapi informasi yang Sucre berikan adalah palsu. Karena pemikiran Sucre, lebih baik dapat menelepon pacarnya setiap saat. Alangkah sakit hatinya Sucre ketika dia tahu bahwa ponsel itu adalah palsu. Jadi gini, ini semua adalah rencana Michael dan Lincoln untuk mengatur seberapa besar Sucre dapat dipercaya. Karena itulah ini waktunya Michael memberitahu rencana pelariannya. Kembali ke Veronica. Di sini, Leticia memberikan informasi yang dimana Lincoln mempunyai hutang $90.000 kepada Craig Simon dan tidak melunasinya. Akan tetapi ada yang membayar hutang Lincoln kepada Simon. Itulah permainan yang dilakukan oleh pelakunya. Leticia juga menceritakan tentang 2 pas pampres itu yang menurutnya tidak bisa tersentuh. Belum selesai bercerita, Leticia pergi untuk merokok di rumah sakit penjara. Setelah diobati kakinya, Sarah menawarkan Michael untuk pindah ke sel yang lebih aman. Namun Michael berkata, But I think I'd like to face the monsters on my own. Kembali ke Veronica, yang didatangi oleh salah satu pas pampres itu yang bernama Clermont. Dia menanyakan tentang salinan rekaman itu, namun karena Veronica seorang pengacara, dia tidak mudah dibohongi. Setelah Clermont pergi, Veronica baru sadar bahwa Leticia dalam ancaman besar. Di selnya, John memperhatikan Michael. Sepertinya dia mempunyai rencana lain. Terlihat Sucre sedang berkemas untuk pindah set karena dia tidak mau ikut serta dalam rencana pelarian ini. Michael mencoba mencegahnya. I can't do that. There's always a solution. We can work it out. Namun Sucre tetap pada keputusannya. Lincoln didatangi oleh seorang pendeta yang rutin untuk memberinya pencerahan. What's the last image you want to take with you? Saat jam sudah tiba, Tibek sudah siap dengan pisaunya untuk menikam Michael. Namun tak diduga, John datang mencegahnya dengan alasan sama-sama ingin menyingkirkan Michael. Tibek, John dan Michael pun bertemu dalam satu ruangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Once and for all. Dan yang terjadi, Tibek dijebak oleh John untuk mendapatkan perhatian Michael. Jadi John itu berpikir, ketika tidak dapat informasi yang dibutuhkan dengan kekerasan, maka bentuk perhatian yang dibutuhkan. John menanyakan apa yang Michael butuhkan. Michael langsung menjawab. John beri pesawat, maka Michael akan beri Fibonacci-nya. Di sini John harus segera keluar sebelum Fibonacci itu bersaksi, waktunya 1 bulan lagi. LJ akhirnya berkunjung lagi ke penjara. Namun kali ini, sepertinya, dia sudah menerima Lincoln sebagai ayahnya. Adegan yang sangat menyentuh menurut kami di sini, yang dimana seorang ayah yang akan menerima hukuman mati harus terhalangi jeruji besi untuk berbicara hati ke hati. Yeah, I gotta say, I'm not really following what you're saying. Blood. Family. You. Lincoln meminta LG untuk datang 1 hari sebelum dia dieksekusi. Kembali ke Veronica yang bertemu dengan Sebastian, tunangannya. Sebastian bertanya, apakah Veronica mau menikah atau tidak. Namun Veronica menjawab tidak tahu. Dengan alasan kasus yang ingin dia selesaikan, Veronica ingin menunda pernikahan itu.
Akan tetapi, Sebastian memilih membatalkannya. Di dalam sel, Michael kembali mencoba membuka baut toilet itu. Sialnya, Blake keburu datang. Karena suka pindah sel, sekarang Blake mengirim teman baru untuk satu sel dengannya. Namun yang menjadi masalah, orang itu berasal dari bangsal kejiwaan. Dan orang ini, bernama kita panggil saja si Gelo. Di lapangan, Michael berkata pada Lincoln, karena ada orang itu, dia akan beraksi di malam hari. Di suatu tempat, dua pas pampres itu memarkirkan mobilnya. Dan ternyata, di dalam bagasinya itu ada Leticia, kemudian Leticia diseret ke tengah hutan dan akan dieksekusi. Ketika agen itu lengah, Leticia segera melarikan diri. Tak lama dalam pelariannya, siang, Leticia tertembak di kakinya. Sepertinya, agen yang satu ini berbeda dengan Clermont. Dia sempat ragu dalam menembak, hingga akhirnya Clermont datang membunuhnya. Berbicara soal karakter perlu diingat dari sini, bahwa Clermont betul-betul sang eksekutor, dan Daniel masih butuh pertimbangan untuk membunuh orang. Di malam hari, Michael akan mulai beraksi. Namun tak diduga, si kusut ini mengidap lesi neuroanatomi, yang artinya, dia seperti ikan tidak tidur sama sekali. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Bagaimanakah rencana pelarian Michael? Akankah berhasil? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.